Hai kids, pernah mendengar tentang kuil Padma Baswami? Kuil ini terletak di Tiruvanapuram, Kerala, India. Tempat ini dijaga ketat karena terdapat banyak ruang rahasia terkunci yang diduga menyimpan harta. Berdasarkan Beyond Science, kuil Padma Baswami merupakan salah satu dari 108 kuil Vaishnavism atau kuil untuk pemujaan Dewa Wisnu. Ada misteri apa dalam kuil ini? Dan untuk apakah kuil ini dibangun? Yuk kita bahas. Kuil ini telah ada sejak abad ke-6 dalam literatur Tamil kuno dan mengalami renovasi pada abad ke-16. Kuil ini memiliki banyak ukiran Dewa Wisnu. Kuil ini dikelola oleh pimpinan keluarga Travancore. Perwalian itu didirikan pada tahun 1729 dan asetnya menjadi milik keluarga Travancore. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Pada 2011, Sundararajan mengajukan kasus ke Mahkamah Agung. Mereka mengatakan kalau keluarga Travancore telah salah mengelola aset kuil. Sebagai hasil sidang, Mahkamah Agung menunjuk komite beranggotakan 7 orang untuk menjelajah kuil dan mendokumentasikannya. Dalam kuil ini, terdapat brankas rahasia yang diduga menyimpan harta besar. Ada juga sebuah pintu yang terbuat dari besi. Namun, pintu ini enggak memiliki kunci. Saat dibuka, di dalamnya terdapat berhala, gajah, kalung, dan koin. Semuanya terbuat dari emas yang nilainya mencapai 22 miliar dolar Amerika Serikat. Mereka juga menemukan bermacam-macam perhiasan, kostum upacara, dan batok kelapa emas yang bertahtakan permata. Permata paling mengesankan ialah berlian besar di antara emas 100 karat. Beberapa arkeologi dan ahli permata memperkirakan bahwa harganya bisa mencapai 30 juta dolar Amerika Serikat. Maka dari itu, dalam kuil ini terdapat detektor logam dan ratusan kamera keamanan, serta ada penjaga yang selalu siap siaga. Kuil Padma Baswami sebenarnya masih memiliki 6 kubah rahasia yang diperkirakan berisi harta karun bernama Chambers A hingga F. Di kuil ini, kamar B disebut yang paling suci dan menjadi rumah pujaan Sri Padmanabha. Membuka pintu ini sama saja dengan melepaskan bencana yang mengancam kota, India, hingga dunia. Itulah misteri dari kuil Padma Baswami. Sekarang kita lihat misteri dari batu Baalbek yuk. Menurut para peneliti, yang dikutip dari Discovery News, tingkat kehalusannya menunjukkan balok itu dimaksudkan untuk diangkut dan digunakan tanpa dipotong. Batu-batu besar ini dibuat oleh manusia. Diperkirakan bahan ini dimaksudkan untuk membentuk bagian dasar kuil. Kids, ada yang pernah pergi berlibur ke Lebanon? Di Lebanon ada sebuah batu persegi panjang berukuran 20,76 x 4 x 3,32 meter terbaring pada lembah Beka, tepatnya di Baalbek, Lebanon. Batu ini dinamakan batu wanita hamil atau Hajar el-Hibla, berusia sekitar 2000 tahun dengan berat sekitar 1000 ton. Lokasinya pun enggak jauh dari kuil Venus, kuil Bacchus, dan kuil Jupiter. Sebagian dari batu raksasa terkubur, seolah-olah dilupakan ketika Romawi membangun Heliopolis, nama kota Baalbek dulu. Batu raksasa ini enggak sendiri, karena pada lokasi yang sama, para arkeolog juga menemukan batu besar lainnya. Pada tahun 2014, ada sebuah batu yang ditemukan oleh para arkeolog dari German Archaeological Institute Jerman di lokasi yang sama. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Beratnya diperkirakan sekitar 1.400 ton dengan ukuran 19,6 x 6 x 5,5 meter. Batu itu dinamai sebagai batu yang terlupakan. Menurut para peneliti, yang dikutip dari Discovery News, tingkat kehalusannya menunjukkan balok itu dimaksudkan untuk diangkut dan digunakan tanpa dipotong. Batu-batu besar ini dibuat oleh manusia. Diperkirakan bahan ini dimaksudkan untuk membentuk bagian dasar kuil. Akan tetapi keberadaannya menyisakan pertanyaan yang belum terjawab oleh para arkeolog, yaitu bagaimana orang Romawi
bisa mengangkut batu-batu besar raksasa ini dari tambangnya, dan batu ini untuk bagian struktur bangunan apa. Berdasarkan Ancient Origins, Molly Dowdeswell, alumni Pascasarjana University of Birmingham, tentang sejarah modern awal, memperkirakan teknik yang jadi cara orang Romawi membuatnya. Menurut Dowdeswell, ada bukti arkeologis dari seluruh kekaisaran Romawi tentang orang Romawi yang mengekstrak sebagian besar batu untuk struktur mereka. Merupakan hal umum untuk memotong sepotong batu besar dan kemudian memotongnya berukuran lain setelahnya. Metode lain yang paling umum yaitu menggunakan garis kapur dan irisan. Garis besar akan dibuat di permukaan batu untuk memotongnya dan ditambang, sesuai dengan ukuran yang diperlukan. Kemudian setelah digaris, batu akan dipahat dan irisannya ditempatkan ke dalam celahnya. Namun, bagaimana potongan batu-batu raksasa ini bisa dipindahkan ke lokasi pembangunan belum diketahui. Dowdeswell memperkirakan mungkin caranya seperti peradaban lama lainnya dalam memindahkan batu. Kemungkinan caranya yaitu dengan menggunakan sistem katrol. Walau ada beberapa kontroversi pada kalangan akademis terkait teknik ini. Bukti sistem ini dicatat dalam relief Assyur di abad ke-9 sebelum Masehi dan digunakan oleh tukang batu Yunani pada abad ke-7 sebelum Masehi. Tambang batu kapur dari mana triliton atau batu-batu seperti batu wanita hamil, asalnya terletak 800 meter dari situs di mana mereka sekarang berada dan sedikit lebih tinggi dari tanah tempat kuil berada. Hal ini membuat pemindahan batu-batu besar ini semakin sulit. Bukti yang dikumpulkan dari pengamatan arkeolog terhadap batu-batu pada situs menyiratkan bahwa setelah diukir, batu-batu itu diletakkan di atas roll. Orang Romawi mungkin menggunakan sistem katrol jenis derek yang sudah mereka kenal. Sistem ini dijelaskan oleh Vitruvius, arsitek dan insinyur Romawi lewat catatannya. Beberapa bangunan di Romawi pun menggunakan sistem ini, melibatkan dua pekerja yang mengoperasikan alat penderek. Dowdeswell menambahkan, meskipun sistem ini enggak digunakan di Baalbek, sistem ini menunjukkan metode yang diandalkan oleh para pembangun kuno untuk memindahkan bangunan yang sangat berat dan tentang bagaimana metode yang telah dicoba dan diuji dapat diadaptasi untuk lingkungan bangunan yang berbeda. Mengenal mengapa batu besar digunakan di Baalbek, para arkeolog memperkirakan karena kars di sana kuat. Kuil-kuil di sana rencananya ditunjukkan untuk situs yang sangat luas, sehingga lempengan batu juga harus kuat untuk menanggung bobotnya. Sayangnya ada kekurangan dokumentasi mengenai siapa yang menugaskan dan membayar kuil itu sendiri, serta siapa yang merancang strukturnya. Meski demikian, banyak pihak yang curiga kalau batu-batu ini bukan buatan orang Romawi. Penulis buku dan jurnalis Graham Hancock misalnya. Dia menulis di blognya kalau ia nggak setuju dengan pandangan arkeologi arus utama bahwa salah satu dari 3 blok megalitik pada tembok balok atau fondasi megalitik misterius kuil Jupiter ialah karya orang Romawi. Nah, kids, itu dia misteri dari batu raksasa yang ada di Lebanon, yang sudah dirangkum dari berbagai sumber. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!